Halo semua, kembali lagi bersama Sir Julius di kelas matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Mari kita mulai kelas hari ini. Nah, jadi apa sih persamaan kuadrat itu? Dan di mana kita bisa menggunakan persamaan kuadrat? Nah, yang pertama, kita bisa gunakan itu di olahraga. Kalian bisa lihat ya di gambar itu ada lempar lembing dan juga ada tolak peluru. Nah, dua olahraga ini dia menggunakan konsep dari persamaan kuadrat. Selain itu juga kita menggunakan konsep dari persamaan kuadrat itu dalam olahraga golf. Lalu kita juga menggunakan persamaan kuadrat dalam bidang militer. Itu ya, kita bisa lihat di gambar. Kita menembakkan misil itu salah satunya menggunakan persamaan kuadrat konsepnya. Lalu selain itu juga kita sama-sama udah belajar di fisika kelas 8, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan gitu. Jadi ketika benda dia bergerak lurus berubah beraturan, maka dia menggunakan persamaan kuadrat. Kita bisa lihat itu dalam rumusnya. Dalam rumusnya tuh ada persamaan kuadrat. Selain itu juga, bukan hanya di fisika, tapi di ekonomi juga. Saat kita mencoba untuk mencari keuntungan maksimum, di situ kita bisa menggunakan dari persamaan kuadrat. Seperti ada contoh ya di gambar. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan, yaitu aplikasi dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang apa sih persamaan kuadrat itu? Jadi persamaan kuadrat itu datang dari kata-kata quad yang berarti dia adalah square atau kuadrat ya, kita sudah lihat. Nah, jadi quadratic equation itu dia key variable yang dikuadratkan atau persamaan degree 2 persamaan kuadrat tuh ya. Nah, ini bentuk standarnya ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Nah, A, B, dan C ini adalah nilai. Jadi memiliki nilai ya. Dan A nggak bisa 0. Dan X di sini itu ada variabel. Jadi ada X kuadrat sama ada X. Nah, jadi gimana sih cara kita mencari solusi dari persamaan kuadrat? Nah, solusi dari persamaan kuadrat itu kita dapat saat persamaan kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai akar. Jadi solusinya disebut sebagai akar ya. Nah, ada beberapa metode. Nah, yang pertama kita akan belajar adalah factoring atau memfaktorkan. Jadi nanti hari ini kita belajar factoring, nanti berikutnya kita akan belajar dua lagi ya. Nah, misalnya kita punya persamaan kuadrat, formnya tuh ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana a-nya sama dengan 1. Kalau A-nya 1, berarti x kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Nah, gimana cara kita mencari solusinya? Jadi solusinya tuh, cara kita memfaktorkan, kita harus bentuk dia supaya menjadi x plus p kali x plus q sama dengan 0. Nah, jadi kita samain aja tuh. X kuadrat tambah bx plus c sama dengan x plus p kali x plus q. Nah, kita capit kepiting ya, kayak biasa. X plus P kali X plus Q-nya. Jadi X kuadrat tambah PX tambah QX tambah PQ. Kayak biasa. Nah, karena PX sama QX ini variabelnya sama-sama X, maka kita bisa satuin. Jadi X kuadrat tambah dalam kurung P plus QX tambah P kali Q. Nah, berarti kita bisa konstruksikan kan? Jadi B-nya sama dengan P plus Q, C-nya sama dengan P kali Q. Gitu. Jadi itu prinsipnya. Nah, kita mau cari solusi dari x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 sebagai contoh. Ingat kayak yang tadi ya, kita pakai cara yang tadi. Nah, jadi kita mulai x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya di sini dia sama dengan 1 kan? Berarti kita pakai cara yang tadi. Jadi x plus P kali x plus Q. Gitu ya, itu faktornya. Nah, B-nya itu negatif 3, terus C-nya itu
negatif 4. Nah, tadi kita udah belajar B itu sama dengan P plus Q. Terus C-nya sama dengan P kali Q. Nah, jadi kita harus cari nih. Yang perkaliannya min 4, kalau dijumlahin minus 3. Nah, jadi kita cari pakai ini ya. Bisa kita pakai ini ya. Kita cari faktornya apa aja. Kita dapat negatif 4 itu dari apa aja? Min 1 kali 4, 1 kali negatif 4, negatif 2 kali 2. Nah, udah kan? Nah, kita cari nih, mana yang P plus Q-nya tuh hasilnya negatif 3. Jadi kita punya 4 min 1 itu 3 ya. 1 min 4 itu negatif 3. Terus negatif tuh tambah 2 itu 0 ya, jadi 0. Nah, jadi lihat, mana yang negatif 3? 1 sama min 4 kan? Nah, jadi P-nya sama dengan 1, lalu Q-nya negatif 4. Gitu. Nah, jadi kita tinggal masukin ke X plus P sama dengan X plus Q-nya ya. Kan P-nya 1, Q-nya negatif 4. Jadi kita punya X tambah P berarti X tambah 1, X tambah Q itu sama dengan X negatif 4. Nah, jadi faktornya adalah X tambah 1, X negatif 4. Gitu. Equals to 0 ya, sama dengan 0. Jadi, kita cari solusi X-nya. Nah, solusi X-nya gimana? X tambah 1 sama dengan 0. Jadi dipisah ya. X-nya jadi min 1. Terus X min 4 sama dengan 0. Nah, X-nya jadi 4. Gitu caranya. Jadi ini solusinya atau himpunan penyelesaian. Minus 1 dan 4. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Yaitu X kuadrat minus 5X sama dengan 0. Nah, kita cari kayak tadi ya. Kan ini A-nya 1 tuh. Jadi kita pakai X plus P, X plus Q. Nah, B-nya negatif 5. Nah, P plus Q-nya negatif 5. Nah, sedangkan C-nya tuh 0. Kan nggak ada C ya. Jadi perkaliannya tuh 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Hasil perkaliannya tuh 0. Kalau misalnya hasil perkaliannya 0, pasti salah satu angkanya tuh 0. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara nentuin si berikutnya gitu. Nah, B-nya kan negatif 5 tuh. Jadi angka satunya pasti negatif 5. Ya kan? Supaya 0 minus 5 hasilnya negatif 5. Gitu. Jadi kita bisa tulis X tambah 0, terus X sama minus 5. Gitu ya. Nah, jadi ini faktornya. Jadi kita punya kayak yang tadi ya. Nah, ini kan X tambah 0 tuh. X tambah 0 tuh X. Jadi X kali X min 5. Jadi X-nya 0 yang pertama. Yang keduanya X-nya itu X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya negatif. X negatif 5-nya bisa pindah ya. Jadi X-nya 5. Jadi himpunan penyelesaiannya atau roots of it itu 0 dan 5. Gitu. Nah, tapi ada cara yang lain. Jadi kalau misalnya khusus untuk bentuk ini ya, C-nya nggak ada, C-nya 0, kita bisa langsung aja tulis dia. Kita sederhanakan dia. Kan X kuadrat min 5X tuh. Nah, X-nya tuh kan sama. Jadi X-nya tuh bisa keluar. Jadi X kali X kurang 5. Sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat bentuk kayak gini, X kali X kurang 5, berarti X yang pertama itu sama dengan 0. Baru yang keduanya X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi bisa langsung kayak gini ya. Nggak usah pakai cara yang tadi. Khusus untuk yang C-nya 0. Jadi akarnya 0 dan 5. Sama kayak yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya si A-nya itu dia tidak sama dengan 1? Nah, gimana caranya? Formnya sama ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi kita lihat step-stepsnya. Yang pertama, cari perkalian dari AX kuadrat sama C. Gitu ya. Nah, kita tulisin AX kuadrat kali C sama dengan PX kali QX. Gitu. Nah, nanti kita ganti BX-nya itu jadi PX tambah QX. Gitu ya. Nah, habis itu kita cari vektornya ya. Vektor dari dua suku itu.
Nah, baru cari solusinya. Jadi kita faktorisasi dua suku tersebut. Nah, kita langsung aja lihat. Jadi, bagaimana cara kita mencari solusi dari 2x kuadrat tambah 3x negatif 5 sama dengan 0? Nah, A-nya kan 2 tuh, jadi A-nya nggak sama dengan 0. Nah, step pertama adalah, kayak tadi ya, AX kuadrat itu harus dikaliin sama C. Jadi 2x kuadrat kali negatif 5. Nah, equals to negatif 10x square. Jadi sama dengan minus 10x kuadrat. Nah, tadi kita udah tahu sama-sama ya, PX sama QX. Jadi kalau yang BX sama dengan PX tambah QX. Nah, 3x, BX-nya kan 3x tuh. Nah, jadi 3x sama dengan PX plus QX. Sedangkan hasil perkaliannya negatif 10x kuadrat. Nah, jadi kita cari nih, mana yang hasilnya tuh negatif 10x kuadrat. Nah, perkalian negatif 10 itu apa aja? 2 sama min 5, 5 sama min 2, 10 sama min 1, dan 1 sama negatif 10. Nah, kita cari nih penjumlahannya. Kan tadi penjumlahannya harus sama dengan BX ya. Jadi penjumlahannya harus sama dengan 3x. Jadi ada negatif 3, 2 sama min 5, 5 min 2 itu 3, 10 min 1 itu 9, 1 min 10 itu negatif 9. Nah, jadi bisa kita lihat nih, kan BX-nya tuh 3x ya. Nah, jadi 3x itu pasangan angkanya adalah 5 sama negatif 2. Jadi bisa kita tulis tuh, jadi 5x, terus QX-nya jadi negatif 2x. Gitu ya. Nah, udah beres tuh. 3x-nya kan 5x min 2x tuh. Nah, kita ganti. Gitu ya. Kita ganti dari si 3x yang ada di soal. Jadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 2x kurang 5. Jadi 3x-nya kita ganti dari yang udah kita dapat tadi. Nah, udah dapat kayak gini. Sekarang gimana caranya? Gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Tadi step berikutnya adalah kita harus memfaktorisasi gitu ya, memfaktorkan yang ada di sini. Nah, caranya gimana? Kita cari dia pasangannya. Gitu. Kita bisa pisahkan ya. Yang pertama 2x kuadrat tambah 5x, terus negatif dalam kurung 2x tambah 5. Gitu. Nah, 2x kuadrat tambah 5x, karena x-nya sama ya, x-nya bisa kita keluarkan. Jadi x kali 2x plus 5 kurang 1 kali 2x plus 5. Jadi pastikan supaya keluar ada angka yang sama dari x-nya ya. Jadi di sini yang sama tuh 2x plus 5 sama 2x plus 5. Nah, karena 2x plus 5-nya sama, bisa kita keluarin. Nah, jadi 2x plus 5 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama 2x tambah 5 sama dengan 0. Lalu yang kedua x min 1 sama dengan 0. Nah, x min 1 sama dengan 0 kan, jadi x-nya 1. 2x-nya sama dengan negatif 5. Kan dipindahin ya plus 5-nya. Jadi x-nya negatif 5 per 2. Gitu. Nah, sekarang berikutnya kita mau cari solusi dari 2x kuadrat min 10x sama dengan 0. Nah, jadi 2x kuadrat negatif 10x sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat nih. Ini C-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0 ya. Jadi 2x kuadrat kurang 10x sama dengan 0. Kayak tadi kan ya, x-nya sama, x-nya boleh keluar. Jadi kalau sama, x-nya bisa keluar nih. Jadi x keluar, sisanya tinggal 2 sama 10. Gitu ya, 2 sama 10 nih. 2 sama 10 kita cari. Kita cari yang bisa dibagi keduanya gitu ya. Berarti dua-duanya bisa dibagi 2 kan. Jadi 2-nya bisa keluar. Jadi 2x. Nah, sisanya 2x sudah ada tuh. Berarti sisanya tinggal x, 2x kuadrat ya. Kalau negatif 10x dibagi 2x, sisanya tinggal 5. Jadi 2x kali x min 5 sama dengan 0. Nah, ini sama kayak tadi. 2x sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Jadi x-nya 0, x-nya 5. Gitu. Jadi akarnya 0 dan 5. Jadi ini harus ingat ya. Ini pernah diajarin pas kelas 7 dulu. 2x sama x min 5. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih semua.